Apa strateginya 2024? Mau maju ke bupati? Ya, tujuan utamanya memenangkan AHY jadi Presiden Republik Indonesia ini, membesarkan partai, kan, memperbanyak kursi di legislatif. Partai Demokrat ingin memenangkan AHY untuk 2024. Selamat datang di Jarak Podcast. Sore hari ini saya bersama Cokordo, Cok Anom, sangat terkenal dengan Cok Anom. Nama lengkapnya panjang sekali, selebar Kabupaten Gianyar. Beliau hari ini mengadakan solidasi khususnya Partai Demokrat di Kabupaten Gianyar. Apa yang mesti harus dilakukan untuk Demokrat di Gianyar? Kami akan tanyakan dengan Ketua DPC Partai Demokrat Gianyar. Om Swastiastu. Om Swastiastu, Pak Putu. Acara apa ini? Lama tak jumpa ini. Sehat. Hari. Kau ini rame-rame ada apa? Hari ini kita mengadakan konsolidasi partai. Oh, ya. Artinya setelah ada pemilihan DPD, pemilihan DPC, ketua DPC, terus dilanjutkan dengan konsolidasi, kembali mengeratkan simpul-simpul persaudaraan, simpul-simpul kekerabatan di Partai Demokrat. Ya, mesin Demokrat lah ya. Ya, artinya kalau kita ngomong ke otomotif, ya kita cun kendaraan dulu, cek dulu mesinnya, apanya yang rusak, bagaimana mau dibawa kemana mesin mobil ini, kan harus dicek dulu mesinnya. Nah, sekarang kita mengkonsolidasikan partai, kader-kader kita di bawah untuk mempereratkan simpul-simpul persaudaraan lagi untuk bisa ke depan Demokrat lebih baik. Tadi saya lihat ada orang-orang bawa tas-tas, itu acara apa Pak Cok? Tas-tas. Ada bawa berapa itu? Oh ya, kita di DPC Partai Demokrat yang selalu bekerja sama dengan DPR RI, Bapak Putu Supatmarudano, begitu juga dengan masyarakat yang setiap bulannya rutin itu ya melakukan kegiatan sosial, baik itu memberikan bantuan sembako kepada masyarakat yang membutuhkan. Pada hari ini kebetulan ada masyarakat difabel ya yang disabilitas ya kan, yang membutuhkan bantuan, ya kami Partai Demokrat siap menyambut itu. Kebetulan juga tadinya mau diadakan mereka datang ke kantor partai kami karena kantor partainya tidak muat karena begitu banyaknya, kita arahkan ke tempat ini. Oke, selain itu Demokrat memang sudah kami lihat ada bergerak lah. Apa strateginya 2024? Mau maju ke bupati? Oh tidak, saya sendiri terus terang hanya ingin meningkatkan jumlah kursi di kabupaten, di provinsi. Tujuan semua partai pasti sama, meningkatkan jumlah kursi. Tidak punya tujuan jadi bupati. Tujuan utamanya memenangkan AHY jadi Presiden Republik Indonesia, itu tujuan utama saya. Untuk pribadi itu sudah cukup, saya sudah besar di Partai Demokrat. Bagaimana kita membesarkan partai nanti ke depan seperti apa, ya itu sudah namanya garis tangan. Apakah saya terpilih? Sekarang goalnya adalah di 2024 pertama ya membesarkan partai, kan, memperbanyak kursi di legislatif, kan itu goalnya. Yang sekarang 5 saya usahakan besok bisa menjadi 11, di provinsi 1 bisa jadi 2, ya itu kan tidak muluk-muluk lah, kita perencanaannya harus punya strategi tertentu untuk bisa mendapatkan hal tersebut. Bagaimana? Ya itu kita harus selalu berjuang untuk masyarakat. Pemirsa, demikian Partai Demokrat ingin memenangkan AHY untuk 2024. Beliau adalah Ketua DPC yang begitu semangat sekali untuk menyatukan kader-kadernya untuk mendukung Partai Demokrat dan AHY menjadi presiden. Selanjutnya ada satu kata untuk Gianyar, Partai Demokrat untuk menjadi satu dan menang, gimana? Kita Partai Demokrat Gianyar adalah partai yang
selalu berada di depan apabila masyarakat membutuhkan, dan kita juga selalu mensupport pemerintah bila mana program kerja pemerintah itu Pro rakyat. pro rakyat. Ya. Itu harus siapapun pemerintahnya, ya kita harus dukung. Itu paling penting, karena pro rakyat. Kenapa yang pro rakyat kita acak-acak, tapi yang pro rakyat kita dukung. Kalau dia Tidak pro rakyat, ya kita tegur. Itu moto saya sebagai ketua DPC, bahwa ya kita tidak boleh selalu bertentangan, ya harus jalan apabila rakyat menyukai. Kenapa kita harus dorong, kita juga harus membantu masyarakat, ya juga kita juga bagian dari pemerintahan legislatif, ya kan? Ya harus berada di depan untuk bisa membantu masyarakat bila mana ada aspirasi yang harus kita perjuangkan. Baik Pak Cok, di partai itu kan ada yang senang, ada yang sedih, karena ini dalam persaingan pileg maupun pilkada, tentu ada perbedaan itu hanya di kotak DPS. Bagaimana caranya strategi Pak Cokordo untuk memimpin Partai Demokrat, yang kalah itu menerima, yang menang itu asungkara. Bagaimana caranya memimpin itu? Ya memang tentu susah. Strategi apa? Itu strateginya ya Sila selalu ya seperti sekarang ini, mengundang, bersilaturahmi, mengadakan konsolidasi, ya selalu mengadakan pendekatan-pendekatan secara humanis terhadap ya sudah barang tentu dalam perhelatan, baik itu pemilihan ketua, perhelatan dalam pileg, ya pasti ada yang menang, ada yang kalah, karena kursi yang tersedia sudah ada kuotanya, ya kan, sudah ada kuotanya, sehingga dari misalnya contoh dari 6 calon provinsi yang kita ada dari Partai Demokrat ada 6. Nah, kursi yang diperebutkan 6 itu kan banyak partai yang memperebutkan. Pasti daripada calon-calon kita dan calon-calon partai yang lain juga ada yang kalah. Yang kalah ini yang dari Partai Demokrat, ya tetap kita akomodir. Kan? Bagaimana strateginya itu supaya dia tidak mengeluh dan loncat ke partai lain? Gimana? Ya kita akomodir keinginan mereka. Artinya ada kader yang tadinya tidak dapat, kita terlalu ajakkan komunikasi. Pasti dia juga ada hal-hal yang memang dia ingin membantu masyarakatnya, karena dia tidak dapat, ya agak susah membantu masyarakatnya, kan? Nah, dengan demikian kita terjun ke sana membantu masyarakat, dan kita bantu mereka mengkomunikasikan. Sehingga kedepannya mungkin ya mereka akan balik lagi dan selalu berada di partai ini. Oke. Pimpinan petinggi Partai Demokrat di pusat, mudah-mudahan ini suara dari Ketua DPC Partai Demokrat Gianyar, Bapak Cokordo Asmara Putro, didengar, karena aspirasi ini sering terjadi di saat bertarung, ya setelah bertarung itu bermusuhan. Beliau punya strategi, mudah-mudahan ini menjadi kenyataan, dan kita sampai jumpa di Jarak Podcast berikutnya Pak Cokordo. Terima kasih Pak Putu, semoga sehat selalu.